warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah PPN kelas B akan memaparkan materi yang berjudul Objek Pajak yang bersifat spesifik dengan beranggotakan Adisa Kotrunada, Alfianita Farah, Alvina Damayanti, Dwi Maratna, Nur Afifah Saadah, dan Cindy Alfarahma. Pokok pembahasan kami yang pertama adalah pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean dan dalam daerah pabean. Yang kedua, membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Yang ketiga, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Yang keempat, ekspor jasa kena pajak yang dilakukan oleh PKP. Pengertian BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. BKP tidak berwujud atau JKP hanya disebut sebagai berasal dari luar daerah pabean apabila orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar daerah pabean menyerahkannya ke dalam daerah pabean tidak melalui atau tidak atas nama bentuk usaha tetapnya yang berada di dalam daerah pabean. BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dapat berupa hak-hak seperti hak paten, hak oktroy, hak cipta, dan hak menggunakan merek dagang yang dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, baik yang berstatus sebagai PKP maupun yang berstatus bukan sebagai PKP, di dalam daerah pabean Indonesia. JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dapat berupa jasa-jasa antara lain. Yang pertama, jasa yang berasal dari luar daerah pabean yang melekat pada atau ditujukan untuk barang tidak bergerak yang berada dalam daerah pabean. Misalnya, jasa perencanaan atau penggambaran bangunan seperti market gedung hotel uang akan dibangun di Jakarta, dibuat di Singapura. Yang kedua, jasa yang berasal dari luar daerah pabean yang melekat pada atau ditujukan untuk barang bergerak yang berada atau dimanfaatkan di dalam daerah pabean. Misalnya, jasa persewaan rig atau pengeboran minyak dan jasa persewaan alat-alat berat, seperti rig disewa dari pengusaha di Taiwan untuk kegiatan pencarian sumur minyak di lepas pantai Pulau Natuna. Yang ketiga, jasa dari luar daerah pabean yang dilakukan secara fisik di dalam daerah pabean, misalnya jasa konsultan, jasa pengacara, jasa akuntan, dan jasa superior, seperti pengacara dari London membela kliennya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang pertama, Pasal 4 Ayat 1 huruf D UU PPN 1984 mengatur PPN dikenakan atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan Pasal 4 Ayat 1 huruf E UU PPN 1984 mengatur PPN dikenakan atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 PML 3 2010 yang menegaskan lebih lanjut sebagai petunjuk pelaksanaan diruangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 147 PJ 2010. Yang ketiga, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan saat terhutangnya pajak atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean terjadi pada saat BKP tidak berwujud dan atau JKP tersebut mulai dimanfaatkan di dalam daerah pabean Indonesia. Yang keempat, pada saat dimulai pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yaitu saat diketahui yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa sebagai berikut. A. Saat BKP tidak berwujud dan atau JKP tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkan. B. Saat harga perolehan BKP tidak berwujud dan atau JKP dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkan. C. Saat penggantian BKP tidak berwujud dan atau JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkan. Atau D. Saat penggantian BKP tidak berwujud dan atau JKP tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkan. Yang kelima,
Apabila saat dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean tidak dapat diketahui dengan pasti, maka saat dimulai pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yaitu tanggal ditandatangani kontrak atau perjanjian atau saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Penghitungan PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean dihitung dengan cara sebagai berikut. A. 10% dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP tidak berwujud dan atau JKP jika dalam jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan tidak termasuk PPN. Atau B. 10/110 dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP tidak berwujud dan atau JKP jika dalam jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan sudah termasuk PPN. Apabila tidak ditemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis untuk jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan atau ditemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis, akan tetapi tidak dengan tegas dinyatakan bahwa dalam jumlah kontrak atau perjanjian sudah termasuk PPN, PPN yang terutang dihitung sebesar 10% dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean. Penyetoran dan pelaporan PPN yang dipungut atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean wajib dipungut atau disetorkan seluruhnya langsung ke kas negara oleh pihak yang memanfaatkan dengan menggunakan surat setoran pajak paling lambat 15 bulan berikutnya setelah saat pajak terutang. Bagi pengusaha kena pajak, PPN yang telah disetor tersebut dilaporkan dalam surat pemberitahuan SPT masa PPN pada masa pajak saat pajak terutang dan dapat dilaporkan pada masa pajak berikutnya, paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Surat pemberitahuan SPT masa PPN tersebut diperlakukan sebagai laporan pemungutan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dalam hal pihak yang memanfaatkan bukan pengusaha kena pajak, wajib melaporkan setoran yang telah dilakukan dengan menggunakan SSP lembar ketiga ke kantor pelayanan pajak tempat pihak yang memanfaatkan tersebut bertempat tinggal atau berkedudukan. Apabila pengisian SSP tidak sesuai, maka atas pemungutan PPN tersebut tidak boleh dikreditkan dalam surat pemberitahuan SPT masa PPN. Sanksi keterlambatan. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean wajib memungut, menyetor, dan melaporkan sendiri PPN yang terutang. Atas keterlambatan pengusaha kena pajak tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Selanjutnya, ada membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha. Kegiatan membangun sendiri adalah aktivitas membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi maupun badan yang hasilnya digunakan sendiri maupun pihak lainnya. PPN membangun sendiri adalah pajak terutang bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. PPN membangun sendiri ditanggung oleh kontraktor. Yang pertama, pada umumnya kegiatan membangun bisa dilakukan sendiri atau menggunakan jasa kontraktor. Jika menggunakan kontraktor untuk membangun sebuah bangunan, maka perlakuan PPN-nya akan berbeda tergantung dari status kontraktor PKP atau bukan PKP. Yang kedua, kontraktor memungut PPN kepada konsumen karena konsumenlah yang akan menikmati nilai tambah atas gedung yang dibangun tersebut. Sebaliknya, apabila Anda menggunakan kontraktor yang bukan PKP, maka kontraktor tidak memungut PPN dan kasus ini disebut kegiatan membangun sendiri, sehingga kewajiban menyetor dan melaporkan PPN menjadi tanggung jawab Anda. Cara setor PPN membangun sendiri.
Tarif PPN membangun sendiri adalah 2%, sementara DPP-nya adalah 20% dikali total biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan setiap bulannya. Apabila bangunan didirikan di wilayah kerja KPP Pratama tempat orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri terdaftar, maka kolom NPWP yang tercantum pada SSP diisi dengan NPWP orang pribadi atau badan tersebut. Jika bangunan didirikan di wilayah kerja KPP Pratama yang berbeda dengan KPP orang pribadi atau badan, maka SPP diisi dengan ketentuan berikut. Yang pertama, pada kolom wajib pajak atau penyetor diisi dengan nama dan NPWP orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Yang kedua, pada kolom NPWP diisi dengan 00.000.000.0 strip KPP strip 000 titik. Pada KPP diisi dengan 3 digit kode KPP terdaftar. Yang selanjutnya, ada penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. PPN pasal 16D adalah penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Dalam pasal 16D UU PPN disebutkan bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C. PPN pasal 16D menurut UU PPN 1994. Dalam pasal 16D UU PPN 1994 dikatakan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehan dapat dikreditkan. 3 syarat pengenaan PPN pasal 16D pada masa itu, yakni yang pertama jenis aktivanya, yang kedua pihak yang melakukan penyerahannya, yang ketiga PPN atau pajak masukan yang dahulu dibayar saat perolehan aktiva yang akan dialihkan oleh PKP. PPN pasal 16D sejak 1 April 2010. UU PPN 2009 berlaku pada 1 April 2010 hingga sekarang. Bunyi selengkapnya pasal 16D UU PPN 2009 adalah seperti berikut. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C. Dalam UU PPN 2009, pengenaan PPN pasal 16D lebih dititik beratkan pada aktiva non-inventory aset yang berbentuk BKP. Pengecualian pasal 16D UU PPN. Pasal 16D memberikan pengecualian atas penjualan aktiva sehingga tidak terutang PPN. Secara umum, syarat pengecualian adalah pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Ada 2 kriteria pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Yang pertama, pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pasal 9 ayat 8 huruf B UU PPN. Yang kedua, pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Pasal 9 ayat 8 huruf C UU PPN. DPP dan faktur pajak untuk PPN pasal 16D. Terhadap penyerahan aktiva bekas yang terutang PPN pasal 16D, PKP harus membuat faktur pajak dengan kode faktur 9. Tarif PPN-nya tetap 10%, sedangkan dasar pengenaan pajak PPN pasal 16D menggunakan DPP nilai lain, yaitu sebesar harga pasar dari aktiva yang diserahkan. Ekspor jasa kena pajak yang dilakukan oleh PKP. Ekspor JKP adalah penyerahan JKP dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean oleh PKP yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar daerah pabean.
Jenis JKP yang atas ekspornya dikenai PPN, yang pertama, jasa maklon yang kegiatannya memenuhi batasan sebagai berikut. A. Pemesan atau penerima JKP berada di luar daerah pabean dan merupakan WPLN serta tidak mempunyai badan usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam UU PPH. B. Spesifikasi dan bahan disediakan oleh pemesan atau penerima JKP. C. Bahan adalah bahan baku, barang setengah jadi, dan atau bahan penolong atau pembantu yang akan diproses menjadi PKP yang dihasilkan. D. Kepemilikan atas barang jadi berada pada pemesan atau penerima JKP. E. Pengusaha jasa maklon mengirim barang hasil pekerjaannya berdasarkan permintaan pemesan atau penerima JKP keluar daerah pabean. Jasa lainnya yaitu jasa perbaikan dan perawatan yang melekat pada atau untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar daerah pabean. Yang pertama, pajak atas ekspor JKP terutang pada saat ekspor JKP yaitu pada saat penggantian atas jasa yang diekspor, dicatat atau diakui sebagai penghasilan. Yang kedua, pajak terutang di tempat tinggal atau tempat berkedudukan atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan DJP. Yang ketiga, PKP yang melakukan ekspor JKP wajib membuat permohonan ekspor JKP pada saat ekspor JKP. Yang keempat, PE-JKP dilampiri invoice adalah dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Yang kelima, atas kegiatan ekspor BKP yang dihasilkan oleh PKP eksportir jasa maklon dilaporkan sebagai BKP dalam SPT masa PPN PKP jasa maklon. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.